Hai. Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 Dari studio Paris, Delman Golf, Debbie dan Elman bergolf. Yuhu. Kita Makassar, Shanghai, makan Ayolah. siang hari indah. Yes. Eke makan mie ayam bakso. Indang Ini ada. ayam soto. Terus ye Makassar apa sih? Ini gue nasi lidah sapi cabai hijau. Ya, terus ini yang kita bisa makan Sharing. sharing barongsai bareng-bareng. Itu adalah Alabama Grill Platter. Gigamat Brawijaya Cipete. Ya, yuk. Seru banget ya. Oke, Say. Jadi kan makanan Eke nih sekarang mie ayam bakso kan ya. Ini andalannya di Sindang. Oh, sumpit. Imbir. Andalannya di Sindang. Jadi awalnya desa sebenarnya mie gerobak, mie ayam gerobak, Say. Oke. Nah, akhirnya menjadi menu utama dan disukai di Sindang. Karena desa tidak pakai MSG, Say. Jadi sehat dong. Sehat. Terus sausnya pakai tripang, Say. Ya ampun, enak banget deh. Enak kan, kayaknya. jadi ambil dong, bukan berarti kan. Pokoknya ya mesti cobain deh, Yes, Say. ini ya. juga endul. Ini endul. Ini Iya, apa? endul. Ini soto. mie ayam. Soto mie ayam juga. Soto, iya kebalik. Iya. Namanya aku orang Fransai. Cobain. Say. Ya. Habibah Makassar Shanghai ya. Abis makan siang. Jangan manja. Ada translate di sini ya Ada, saya. jangan sedih. Endol ngopai-ngopai kan, ngopi-ngopi. Eke, ini kopi susu anak gamat. Anak gamat. Anak gamat dam. Ya, apa sih? Kalau ini mango pakcoyนะคะ. Mango sama pakcoy. Mango sama pakcoy jadi sehat. Iya, apa sih? Ini kopi armanis gitu. Oh, manis. Ya, apa sih? Biskota, say. Biskota. Yes, say. Kalau gitu Eka biskola yang ditunggu. Iya. Kita seru banget ya gosip-gosip di sini ya. Emberan. Cipete Brawijaya. Em di Mande ini emang Gamat. Oh, Gamat Brawijaya. Jadi ya apalagi seumuran kita kan umur 25 tahun suka nongkrong-nongkrong. Oh iya, Eka 24 tuh. Ya emang beda story sama Eka dong. Kan lebih muda dari dong, udah 24 ya. Iya, kita sama ya. Aku emang kakak kelas. Iya. Hai, kita ketemu lagi di Delman Golf. Jadi Sartian. Emansipasi. Iya. Dan kan kita sudah kehadiran di Sindang Susantano. Kita manggilnya apa? Aku biasanya manggil sis Debbie itu sis. Karena aku nggak mau panggil tante, takut ditransfer. Oke, bener juga loh. Sis kali sih juga kali Oke, ya. boleh juga ya. sis. Sis. Sis juga boleh, San juga boleh, terserah. Oh, Sisan. Iya. Oke. Sus juga boleh. Sis Oh, iya. Susan. Aku dikira suster ngesot ya nggak sih? Jadi Susan ini adalah seorang digital creator ya. Yes, Saat betul. ini ya Desa Iya. menggeluti dunia digital ya. Betul San. sekali. Dan sebelumnya juga seorang radio announcer. Iya kan? Aku broadcaster di Hard Rock FM Jakarta. Wah. Oke. Oke, kita ngobrol dari awal cerita masa kecil dan lahir besar di mana Oke, Desa. aku tuh lahir di Semarang, sebenarnya Cici Semarang. Oh, gitu. Cirang ya. Cirang bukan Cireng Iya, ya kan? Cirang, Cici Semarang. Iya, jadi aku lahir di Semarang, orang tua aku, papa aku dari Blora, mama aku dari Semarang. Tapi sebenarnya kalau keluarga besar sendiri kita tuh semuanya udah mix, walaupun kita bentuknya Oriental ya, tapi nggak ada yang bisa ngomong Chinese gitu Oke, kan. oke. Nah, sesudah itu aku umur 4 numpang lahir aja di sana, besarnya di Jakarta. Soalnya
mama aku tuh khawatir gitu, nanti takutnya gedenya aku medok. Gitu kan. Oke, jadi aku Gitu. usia berapa kamu di Semarang? Aku Cuma sampai usia 4? 4 aja. Oh, usia Iya, 4. tapi keluarga besar semua kebanyakan masih tinggal di Jawa. Oke, Gitu. oke. Nah, waktu dulu nenek aku masih masih ada, aku tuh masih kayak tiap tahun tuh balik ke Semarang. Cuma sekarang lately karena udah mungkin sekitar 4-5 tahun ya nenek aku udah nggak ada, jadi walaupun masih banyak tante-tante tapi udah jarang ke situ. Adanya mungkin tante yang kesini ya, yang ke Jakarta. Iya, dan kebetulan beberapa keluarga itu udah pada pindah ke sini nih, ke Jakarta. oke. Jadi ya kita mungkin kalau ada yang meninggal aja baru ke sana Iya. atau ada yang kawinan gitu. Jadi nggak yang kayak dipas-pasin banget gitu. Tapi orang Semarang nggak ada aksennya beneran ya. gitu. Iya, makanya. Aksennya tuh Iya. Jakarta banget. Jakarta Asli, dong. Gitu. Karena 4 tahun dia udah ke Jakarta. Iya. Jadi gue tuh sampai nyokap gue tuh bilang begini, aduh Susan, lo tuh capek-capek gue bawa ke Jakarta biar lo nggak medok. Nyampe Jakarta ngomongnya gue lo gimana sih? Bingung kan jadinya gitu. Oh berarti umur 4 tahun tuh berarti udah pick up the language, pick up the accent dong. Yes, kalau gue ngelihat bahkan sebenarnya ya kalau ngomongin aksen itu sebenarnya bukan kalau karena lo gede di sana, tapi sebenarnya tergantung kalau keluarga lo di rumah masih ngomongnya pakai Iya. bahasa Jawa, Betul. Pasti otomatis kebawa walaupun bahasa di lo rumah. tinggalnya lahirnya di Jakarta pun lo tetap akan medok gitu. Iya karena aku juga itu aksennya American. Oh. Maksudnya bule gitu. Karena itu kejadian loh sebenarnya gini kan. Hmm. Jadi waktu gue sempat di Hard Rock itu, Iya. nah di Hard Rock itu ada satu penyiar dulu dari Surabaya. Hard Rock Surabaya pindah dong dia ke Iya. sini. Itu sampai sempat dipending kira-kira 3 bulan, 1 tahun 3 bulan disuruh betulin aksen dulu. Karena medok. Medok, nggak Oke, boleh oke. gitu. Jadi memang audiens itu ngedengernya tuh mungkin harus nggak enak ya, kecuali kalau dia memang benar-benar di Surabaya Iya, gitu. Oke, terus jadi kamu 4 tahun kamu ke Yes. Jakarta, kamu bersekolah SD, SMP. SD, SMP, SMA itu di dekat rumah seperti biasa karena Iya, orang tua kayak malas nganterin gitu kan. Jadi dulu aku tuh tinggalnya di daerah Greenfield. Nah, Jakbar ya? Jakbar. Aku anak Jakbar banget gitu kan. Terus udah gitu aku sekolahnya juga dekat situ. Karena kita ya udah gampang lah naik bis jemputan dan segala macam. Nah, jujurly aku tuh anak tunggal. Oh, Gitu. kamu anak tunggal? Aku anak Baru- tunggal. Aku baru mau nanya kamu berapa bersaudara? Iya. Ternyata anak tunggal. Anak tunggal, lo tahu dong kalau anak tunggal tuh Iya. kayak apa-apa tuh dijagain Dikasih, banget, iya. apa-apa nggak dikasih. Jadi masa kecil aku itu aku ngerasa ya udah, jadi mau apa-apa nggak boleh gitu. Waktu kecil banget sih ya udah mainan berkeliaran di gang gitu, bawa-bawa anak tetangga. Kalau liburan tuh pokoknya udah ngilang aja dari pagi naik sepeda sampai malam gitu ya. Udah pulangnya diomelin sama nyokap. Katanya gini, lu tuh gila ya, bukannya gue dicariin, maksudnya gue ada bawa anak tetangga atau tetangga kenapa-napa gitu kan. Gitu. Jadi yang ada ya udah deh akhirnya aku lebih banyak fokus untuk ngabisin masa kecil aku itu di les musik. Aku kan piano, aku guru Oke. piano juga. Iya. Oh, kamu guru piano. Yes, jadi klasik. benar iya. Jadi aku tuh Oh. ngabisin masa kecil aku di piano, jadi ngeles pelajaran, ngeles Inggris, terus udah gitu aku ikut lomba-lomba piano karena itu kan kayaknya obsesi dari nenek ya. Nenek mau belajar piano nggak bisa, nyokap mau belajar piano nggak bisa, akhirnya cucunya nih yang dipaksa gitu kan. Apalagi kan Akhirnya, di Jakarta waktu zaman dulu gitu kayak anak-anak itu Yes. harus ya udah lu les apa kek, les musik kek. betul. Iya, Gue zaman sempet dilesin balet, tau nggak? Gara-gara gue tomboy banget. Oh, aku juga sis, aku tuh Oh, iya. tomboy banget sampai sekarang ke bawah tomboynya gimana dong? Aduh, tapi namanya Sofia kan ya? Oh jadi dilesin balet? Iya, Tapi nggak ada dilesin yang lengket balet. tuh? Enggak sih, soalnya begitu udah pakai yang kakinya Tutup. begitu Oh. sakit gitu, udah gue berhenti. Gara-gara tuh waktu kecil memang aku tuh kalau dipakein kayak daster, dipakein baju cewek, nyokap meleng 5 menit set gitu. Udah Ganti. copot semua, udah hilang tuh rok gitu kan. Ganti celana. Asli gitu, makanya nyokap tuh sampai kayak kok lu sekarang bisa sih dandan gitu ya, gimana mam, tuntutan profesi mau nggak mau ya kan. Iya gitu. Kamu masih tinggal sama orang tua sekarang Aku ya? udah pindah, jadi gini, orang tua aku tuh tinggalnya masih di daerah situ. Iya. Nah, di daerah situ itu kalau 10 menit hujan, banjirnya sebemper mobil. Oh, oke. Jadi aku akhirnya pindah kira-kira 20 menit dari situ. Aku ke daerah Puri Kembangan. Oke. Nah, di apartemen orang tua nggak mau dong. Biasanya Iya. kan kalau orang tua kan pengennya di rumah Di gitu rumah, ya. iya. Dia punya piaraan, ada anjing, ada kucing dan segala macem. Jadi kita udah misah aja gitu, karena dulu kan aku ngajar piano masih banyak banget. Jadi itu apartemennya ada 2 kamar, sebelah aku pakai buat ngajar piano,
sebelah aku pakai buat tinggal Oh. gitu. Jadi ngajar piano pun juga dikerjain gitu ya? Yes, Masih justru sampai sekarang. benar. Jadi ceritanya tuh aku waktu kuliah SMA, aku ngajar dari SMA. Jadi aku ngajar dari SMA itu motivasinya karena uang. Ya Gitu. pastilah, pengen Emang cari uang. aku suka banget jadi kayak ngelihat teman-teman aku, gila ya anak-anak itu kayak dijor banget gitu sama orang tuanya. Aku walaupun anak tunggal nggak pernah dijor berlebihan gitu lah, istilahnya ya secukupnya aja gitu. Mungkin karena papaku juga karyawan. Jadi motivasi aku tuh kayak kita kan pengen lihat, si ini pakai ini ya, pengen ya. Sampai aku tuh dulu nggak jajan loh Mbak. Aku tuh dulu maksudnya kayak jajannya tipis-tipis aja, makan yang seadanya. Aku kumpulin uang aku tuh buat yang kayak aku pengen belanja apa, ya udah. Ntar Ditabung pokoknya, lah ya, gitu. pokoknya gue punya. Nah jadi ketika aku udah mulai les pianonya, udah mulai tinggi grade-nya, terus guru aku kan bilang, San, lo mau nggak ngajar gue kasih murid gitu? Oh ya udah gitu. Aku inget banget waktu itu gaji aku 66.000. 66.000. 66.000, astaga. Per jam? Per satu anak. Satu anak satu Iya, jam. atau- terus langsung habis saat itu juga karena begitu aku gajian aku traktir papa mama aku makan bakso, selesai, bye gitu kan. Tapi justru itulah jadi moral of the story ketika kita belajar untuk dari hal-hal kecil kita konsisten, kita komit gitu. Perjuangan aku buat ngehandle anak kecil tuh kan susah gitu. Jadi itu di saat itu loh aku belajar sabar gitu loh. Gue belajar sabar, ngadepin orang tua yang rempong-rempong ya kan. Itu yang biasa. anaknya yang anaknya pengen, aduh anak saya tuh harus jadi. Iya, yang- tapi orang tuanya nggak ambisi. pernah gitu suruh anaknya latihan di rumah terus menurut Ngana gue magic gitu kan. Gitu. Apalagi piano klasik itu Susah. latihannya tuh harus tiap Bener. hari. Soalnya aku dulu 7 tahun cuman naik persiapan 1 AS doang. Abis itu nggak naik-naik lagi. Ujiannya cuma sekali. Gue 7 tahun begini terus iya. ya udah. kan. Lo paham kan susahnya Paham. gitu tekniknya. Lo harus juga maksudnya kenapa anak kecil tuh harus menurut aku harus belajar musik ya. Betul. Karena passion belajar sabar, belajar bisa ketika dia udah gede tuh dia bisa bagi otak gitu loh. Betul. Jadi karena nama Otak kiri kanan balance, kiri, iya. lo bisa multitasking Betul. gitu. Jadi kayak bisa secepat itu dalam satu waktu bisa ngerjain banyak hal. Betul, betul. Gitu. Itu sih. Jadi kamu melatih kesabaran kamu melalui itu. Yes, Ngasih betul. les piano Iya. untuk anak-anak yang kecil-kecil dan gitu. menghadapi aku ada skill untuk menghadapi orang. Ah. Itu karena belajar dari kita ngadepin orang tua murid, gimana cara kita explain gitu-gitu. Nah, itu yang menjadi modal dasar aku buat kedepannya ketika aku harus hidup di dunia nyata kan, gue ngadepin klien, ngadepin orang-orang yang lebih tua, nggak pernah takut gitu. Yeah. Jadi kamu merasakan itu ya sekarang Iya, kamu mampu ada manfaatnya. menghadapi. Yes, Oke. exactly. Tapi pernah ada kejadian yang bikin kamu kesel banget nggak waktu selama mengajar itu? Ketawa gue langsung kayak butiri gak sih? Mohon maaf nih waktu aku ngajar privat ya, ada salah satu murid aku, cuma karena anaknya pinter banget, jadi aku tuh suka ngajar anak itu. Itu bapaknya bukannya nggak kaya loh ya, ini mohon maaf bapaknya tuh punya restoran. Gue mau ngomong Iya, gini, iya. restoran lumayan banyak Punya cabangnya, outlet lah ya, iya, gitu, lumayan banyak banyak di mana-mana. cabangnya gitu. Tapi gue tuh bisa nggak dibayar, uang bulanan gue tuh bisa nggak dibayar ditumpuk sampai 1 tahun. Terus Baru akhirnya dibayar, ya ibaratnya menabung lah ya. Oh gitu. Gue- Tapi Iya. tidak lihat. gue kan juga Benar. punya band ya, terus Iya. nyanyi di outlet-outlet. Yes. Orang telat sehari aja Iya. nggak sesuai kontrak pembayaran, langsung Iya, masuk kan? di Instagramnya kita. Makanya. Kamu termasuk melatih kesabaran kamu selama 1 Asli, tahun. sampai asisten aku tuh yang tukang nagih-nagihin dia sampai udah capek, kayak giliran udah 3 bulan nggak bisa ketagih, Ci tolong dong lo yang whatsappin gitu. Kadang-kadang kalau bapaknya lagi baik gitu, bapaknya bisa kayak ya udah 3 bulan langsung dibayar. Tapi menurut aku bukan dia nggak punya uang ya, kadang-kadang sometimes orang tuh Ignoring aja. ngerasa ngegampangin Iya. gitu. Oke, Jadi kayak ngegampangin, ya udahlah. Cuma karena I love the kids gitu, Iya. aku suka banget sama anaknya, aku suka ngajar di sana, anaknya rajin gitu. Jadi ya udah, aku tahan-tahanin aja. Toh juga nantinya pasti dia bayar Iya, gitu. iya. Tapi Dan itu akhirnya juga dibayar setelah 1 Yes. tahun. Dan itu passion juga kan, jadi Iya, kayaknya gue pengen benar. lihat nih anak berkembang Iya. gitu. Sebenarnya passion banget sih enggak ya, Julie. Cuma waktu itu duitnya di sana aja gitu. Oke, terus kamu Gitu. bilang tadi kamu jadi penyiar. Iya, Emang radio Iya. announcer itu. kuliah Nah, nggak kamu? Kuliah dong, aku di- kuliah di Untar. Oke. Aku ambil akuntansi, jujur, tapi aku nggak suka sama jurusannya karena papaku kan kerja di kantor, dia mikir,
oh lo ngambil jurusan akuntansi aja supaya nanti kalau lo selesai dari kuliah lo bisa kerja di kantor gitu. Dalam hati gue, siapa yang mau kerja di kantor pak gitu kan. Iya kan, gue kan dari SMA udah ngajar ya, jadi kan udah pegang duit sendiri gitu. Dan ketika kuliah pun juga kayaknya udah nggak ngebebanin orang tua lah gitu. Terus udah gitu, nah aku kuliah tuh sambil kerja, jadi nggak ada kesempatan kayak orang-orang lain tuh buat main gitu. Aku tuh belajar tuh cuma karena aku kuliah pagi. Itu waktu mau masuk Untar juga, karena aku pengen meringankan beban orang tua ya, jadi aku belajarnya gila-gilaan banget. Sampai tuh gue akhirnya diterima tuh kalau nggak salah tuh ranking 3. Jadi kalau 1 sampai 3 itu bayarnya nggak terlalu mahal. Dan itu termasuk gitu iya, termasuk anak-anak pinter masuknya di kelas pagi. Yang which is gue masuk sekelas sama anak yang di sekolah gue dulu juara umum. Gue nggak bisa gitu kan, astaga. Jadi kayak waktu ujian kayak nggak sempet belajar juga kan. Jadi udah gitu sempat ya pokoknya IP-nya asal-asalan aja lah ya, dua berapa lah, pokoknya di atas 27 gitu. Terus begitu ngeliat, ih gila udah mau lulus nih, udah semester berapa nih gitu. Ngebut belajarnya, akhirnya sampai di 3,5, 3, berapa lah gitu. Tapi memang aku tuh nggak punya banyak waktu yang kayak anak-anak lain ketika dia mau skripsi, mau ada ujian tuh mereka belajar gitu. Aku nggak bisa karena kamu nggak banyak waktu karena kamu ngapain? Ngajar. Les piano itu iya, aja? jadi pagi sampai siang aku kuliah. Dari siang sampai malam. Itu aku ngajar karena aku sehari tuh bisa ngajar 7 sampai 8 anak dan pindah-pindah gitu? tempat. Iya. Wow. Gitu. Oh, freelance ya jatuhnya ya. Jadi aku tetap ngajar di sekolahan, tapi aku udah mulai ngambil pasar di luar sana. Jadi ketika aku lulus kuliah, aku udah bilang sama bos aku, kok aku mau buka sendiri boleh nggak? Gitu. Jadi ketika orang lain masih cari mata pencarian, masih susah cari kantor gitu, aku udah punya sekolah musik waktu itu. Gitu. Jadi aku udah lebih enak buat kayak aku bisa ngatur. Terus emang impian aku tuh memberikan mata pencarian untuk orang lain gitu. Kok namanya apa sekolah musik kamu? Aku dulu namanya Spikato. Spikato. Iya, Spikato. Aku di daerah BSD karena kebetulan dulu ada saudara aku punya rumah nganggur. Jadi aku bilang, aku lihat, kayaknya tempatnya daerahnya lumayan, itu perumahan, banyak keluarga muda. Kita kan kalau nyari yang itu kan yang long last ya. Jadi kita pasti nyarinya yang anak kecil yang banyak keluarga muda tinggal. Nah, kenapa aku juga buka di apartemen aku itu? Karena kita satu apartemen itu isi keluarga muda. Lebih gampang banget, anaknya tinggal naik turun lift kan? Iya kan? Gitu. Lebih aman juga kan. Betul. Tapi itu departemennya ada piano doang atau musik? Gue nggak hire piano, gue piano ada organ, keyboard, itu kan udah satu rumput tuh. Terus gue nggak hire lagi, ada guru gitar, guru biola, sama drum waktu itu. Vokal belum ada? Vokal, kamu mau ya? Lumayan. bisa. Job nyanyi lagi sepi, Pan. Spikato artinya ada artinya nggak? Spikato artinya kayak ascending gitu lah, detach gitu lah. Iya. Oke. Oh gitu. Terus akhirnya kenapa kamu penyiar tadi kamu bilang hard rock? Jadi aku tuh kecemplungnya pertama kali dari si ngajar musik setelah, itu. Setelah selesai kuliah nih? Si ngajar musik itu aku udah mulai bosen nih sebenarnya. Aduh capek gue ngadepin anak orang, ibu-ibu gitu kan, sama suster-suster dan supir gitu. Akhirnya aku tuh nggak sengaja waktu itu aku sempat nganterin sepupu aku mau kawinan. Jadi perjalanannya gitu dulu, sepupu aku mau kawinan, aku nganterin dia ke pameran bridal, udah gitu tiba-tiba sampai di sana dia mampir ke booth-nya Pak Yohanes Bridal. Oke. Tahu nggak sih si Pak Yohanes itu? Hai Pak Yo. Terus udah gitu ketangkep lah aku sama Pak Yo. Jadi ternyata Pak Yo itu lagi ngadain kompetisi buat Yohanes Bridal Image lah gitu. Cuma aku nggak tahu kalau ternyata yang ikut di situ tuh yang harus merit gitu. Jadi kalau misalnya menang dapat bajunya. Nah saudaraku kan kurang ajar ya, nggak mau rugi. Nih gue bayarin nih, lu ikut deh gitu. Terus karena di antara semua itu yang pengantin, calon pengantin, akhirnya yang menang adalah mereka. Cuma aku waktu itu sempat menang, aku jadi Miss Personality. Tapi sesudah itu aku tuh sekitar 10 tahun, aku tuh langsung jalan terus sama Payo karena aku jadi foto, aku jadi kayak BA-nya lah, image-nya gitu. Jadi aku foto, terus aku jalan bawain baju pengantinnya gitu. Di situ juga aku belajar jatuh bangun gimana cara pakai high heels. Gue kan anaknya tomboy banget ya cuy. Gue pakai high heels yang jalan baju pengantin 15 cm. Yang stiletto gitu ya. Asli encok, bawa baju pengantin nggak ngerti ngepret buntutnya gimana gitu. Iya, itu tapi aku menemukan kesenangan-kesenangan sendiri, belajar sesuatu yang baru tuh bosen kan kalau nggak kan. Jadi di dalam hidup ini juga aku ngerasa gue harus belajar banyak. Dari situ terus kemudian aku ketemu sama satu makeup artist.
sama makeup artisnya ditawarin, Jeng, lo nggak mau coba di iklan? Dia bilang begitu. Kayak lo cocok dong di iklan. Terus gue bilang, aduh, gue bisa nih kalau foto-foto, kalau acting gue nggak bisa. Aku bilang begitu. Nggak apa-apa, coba dulu aja. Akhirnya aku dikenalin sama satu manajemen iklan lah gitu. Jadi kebetulan si manajer ini namanya Mas Tika. Mas Tika ini tuh dulu si makeup artist ini tuh asistennya si Tika ini. Nah udah, aku dicoba sebulan, casting, namanya juga anak baru ya, ngeliat kamera gini, gue gemeteran, halo nama saya Susan, senyum gemeteran gitu, itu kayak gagal, gue udah mikir, aduh gue nggak bisa nih kayaknya nih, aduh bego banget sih depan kamera aja nggak bisa. Tapi akhirnya sebulan, terus ini aku ngeliat kok si manajernya kayak nggak patah semangat gitu, gue udah patah semangat kayak ya udah deh tiap kali dia suruh datang ya udah deh gue datang gitu. Sampai akhirnya aku pecat telur. Pecat telur pertama aku tuh iklannya Pons waktu itu. Iya, jadi berapa itu? Aku tuh di talent tuh udah 9 tahun. Gitu. Mungkin 2000 berapa ya aku lupa ya, sekitar 2015, 2010-an gitu deh pokoknya. Jadi pertama kali pecat telur itu iklan Pons yang susahnya tuh gue disuruh senyum di depan kamera, again dong anak baru, gue geter-geter terus disuruh ngomong apa tuh baru cuma satu kata doang, kayak nggak bisa, aduh kayak bodoh banget sih itu. Itu gak sih kayak biasanya kalau kita senyum terus nervous yang duduk Iya, gitu sih? aku juga gitu aja. Saking nervous ya. Gitu. Iya kan kayak, gue tuh ngapain sih gitu, sampai kadang-kadang gue pikir, gue tuh ngapain sih di sini gitu. Adegannya ngapain di Pons itu? Biasa lah, beauty shoot gitu, Iya. cantik-cantik gitu. Cuma maksudnya ya lebih ke experience-nya itu yang kita nggak bisa lupa. Udah begitu pecat telur satu, biasa tuh kalau di iklan gitu langsung 2, 3, 4 terus tuh gitu. Jadi Apa aja, kamu inget nggak? wah gila, lupa, udah banyak banget Udah aku. banyak banget. Teh botol, Samsung, terus apa ya? Pokoknya ini iklan aku terakhir baru syuting tuh kemarin Detol. Detol. Iya, Detol yang TVC. Kalau yang photoshoot tuh kemarin kita Indosat. Aku iya. Jadi aku sekarang memang di 9 tahun ini aku lebih banyak kurangin murid aku, apalagi di masa pandemi ya. Sekolah musik gue tutup aja udah daripada gue pusing. Soalnya gue lebih fokus ke syutingan, itu kan jadwalnya nggak selalu fix ya. Jadi kayak aku tiba-tiba kalau harus cancel murid juga gue beban, ntar nyokapnya marah, nggak enak gitu. Makanya kalau yang sekarang masih aku pegang pun, aku udah bilang kalau gue tuh udah punya kesibukan lain banyak. Tapi gue kalau lo mau, kita bisa adjust waktunya. Kalau lo fleksibel gue oke. Kalau enggak jangan, daripada ntar kita ribut gitu kan. Ya udah akhirnya di iklan suka dukanya banyak. Kita pernah syuting sampai 3 hari tuh, di hari kedua ketiga bisa nggak tidur gue karena mereka kalau syuting kan bisa 24 jam tuh. Terus besoknya nge-MC, wah gila itu udah collab sih di zaman COVID. Untung nggak kenapa-napa gue gitu kan. Gitu. Terus udah gitu, nah udah 9 tahun, jadi baru berjalan 2 tahun aku udah mulai kayak gue kayaknya udah bisa nih acting begini, kayak bosen ya. Terus kebetulan di iklan itu udah mulai banyak actingnya tuh yang nge-host. Jadi kita kayak presenting produk bla bla bla. Nah kan aku nggak ngerti kan caranya kayak gimana. Terus aku kebetulan lagi di mobil, aku denger ada iklannya si MRA Broadcasting ini, dia buka kelas. Grupnya MRA tuh kan radionya ada 5 dulu ya. Ada Hard Rock, Cosmo, Brava, iRadio sama Trax gitu. Nah, terus gue iseng-iseng doang, gue pikir bayar duitnya nggak terlalu mahal, 13 kali pertemuan, yaudah deh oke deh, ini tiap Sabtu doang, terus kayak kalau gue nggak bisa, tuh dia bisa ada ganti kelasnya gitu. Yaudah, aku masuklah ke situ, belajar, terus mungkin si orang-orang radio ini ngeliat kayak si Susan agak ada bakat ya, mungkin udah setengah jadi juga gitu, kayaknya bisa nih kita ditawarin untuk audisi ikut penyiar. Jadi ketika aku lulus dari sana, mereka tawarin, aku ditanya sama si bos-bosnya radionya itu kan, dikumpulin jadi satu. Kamu pengennya radio apa? Aku bilang, aduh aku Cosmo aja kali ya, karena aku suka dengerin lagu-lagu 90s kan. Cosmo lebih lay-low gitu. Terus pas dia ngeliat, aduh kayak nggak cocok deh kamu kamu di Hard Rock aja deh, udah mati gue 2 Hard Rock gitu. Yang gue mabok, harus mabok kan, kita lifestyle anak muda banget kan. Tapi memang ternyata dengan berjalannya waktu, ternyata memang nggak salah gitu loh. Jadi memang ternyata mereka taruh gue di situ memang yang nggak gue sadarin tuh ternyata gue cocok memang di sana. Jam siarannya jam berapa jadinya? Aku tuh dulu jam 10 sampai jam 2 gitu. Tapi sesudah itu aku tuh biasa, kita penyiar baru tuh selalu jadi invalan. Jadi kalau ada penyiar yang nggak bisa, tiba-tiba San gue nggak bisa ganti dong, ya udah oke gitu. Itu pernah paling parah tuh lagi habis party sampai jam 4 gue tepar, gue tidur jam 6 gue setengah 6 gue bangun, gue kaget nyalain alarm.
hah, gue mesti gantiin Gofar dong waktu itu. Gue gantiin Gofar tuh Gofar morning show, cuma memang hari libur kan. Jadi tanggal 6, jam 6 sampai jam 10, gue siaran sendirian, materinya gue belum bikin aja itu. Kepala gue masih berkonek kayak, oh my god, oke, sambil siaran sambil bikin materi. Tapi Gila sih, tapi itu kacau. tapi sekarang ada nggak sih kayak radio announcer ada yang ngebantuin bikin konten nggak sih? Gak Apa ada, sendiri semua justru ya? gini karena kita di regular time bukan prime time. Kalau prime time tuh ada produsernya, Oke. gitu. Jadi lo tuh udah disiapin kayak Gofar tuh biasanya kita kalau misalnya gue ganti dia di hari biasa yang ada produsernya, ya udah ada skripnya. Kita tinggal udah ada ini, tinggal ngoceh-ngoceh, ada adlibs segala macam. Nah kalau ini enggak, lu tinggal lihat di log siarannya itu, lu lihat nih di jadwal mana lu mesti ngomong, ada berapa ini, lu operetin sendiri cuy, Oh, gitu. I see. Sampai lu nyari adlibsnya udah berantakan kemana nggak tahu gitu kan. Iya. Epic Jadi emang sih. harus kreativitas sendiri juga ya. Asli, iya. Harus bisa Nah, fast brainstorming. memang kalau di radio itu karena kita kan nggak kelihatan penampilannya gitu, jadi kita juga harus punya personality Dalam suara. on Dalam- air iya. gitu. Nah ini makanya kenapa penyiar itu harus nentuin materinya sendiri karena dia di tiap-tiap materi itu mencerminkan kepribadian kita tuh siapa gitu. Jadi ada nih yang misalnya cewek-cewek bici, ada yang mungkin cewek-cewek pintar. Yang cewek-cewek bici itu apa Iya, kayaknya? ya Sophia. Hai Sophia dari Hard Rock FM Jakarta gitu kan. Halo, gue Iya. Sophia dari Hard Rock. Iya. Please deh. Terus kayak Coba kamu itu Apa? dong, apa namanya waktu kamu siaran gimana kan? ini ya station ID ya. 87.6 Hard Rock FM Jakarta, di Uni Lifestyle and Entertainment Station. This is Susanta Nugraha. Hey Hard Rockers. Yeah. Udah cus tadi yang Udah berapa tahun kamu di situ Aku jadinya? sama belajar total 9 tahun kayaknya. 9 tahun atau 7 tahun ya, pokoknya lupa. Aku siaran sekitar 5 sampai 7 tahun. Baru selesai itu di Desember kemarin itu. Gitu. oke. Karena memang mereka here and there kan harus peremajaan lagi ya Iya, gitu. iya. Kayak Biasanya kalau dari radio announcer itu kan banyak banget tuh dapat opportunity yang lain gitu. Iya. Misalkan kayak MC. itu dia MC cuy. nge-host. Betul. Jadi sebenarnya gini, kalau lo nyari duit jangan di radio. Betul. Karena radio itu sebenarnya hanya showcase Iya, buat benar. kita branding, Iya, cari nama. Nah, talent, yes, betul. masa talent. Gue tuh kenapa dari iklan tetap gue jalanin karena orang kalau di iklan tuh orang tahu muka gue, tapi orang nggak tahu gue tuh siapa, gitu. Nah, karena orang udah familiar sama muka gue, terus gue coba ke radio. Nah, itu kan nge-branding diri gue dengan gue kasih tahu di sana nama gue Susan gitu. Nah, dari situ ternyata TV-TV, terus kayak orang buat MC-MC corporate, itu memang mereka nyarinya dari penyiar radio, gitu. Karena itu mereka udah biasa dengar apa segala macam. Mereka udah tahu lah kalau penyiar radio tuh kayak kita belajar musik, basic harus piano, Betul. ya kan? Jadi kayak misalnya radio itu orang udah tahu ini pasti udah bisa ice breaking, udah bisa apa, molesnya lebih gampang gitu. Terus kayak mau dengerin, coba kayak kliennya pengen dengerin ini lagu apa, caranya ngomong gimana sih? Kalau di radio tinggal suruh dengerin aja pas lagi dia siaran. Iya, bener. Lo nggak usah bikin apa-apa Profile, lagi. Iya. oke, Nah, oke. justru itu dari itu aku sempat ke TV juga kan. Waktu itu aku ke TV nge-host buat yang kayak news tapi yang light, namanya Inline sama si Rory Asari yang 10 tahun di Metro itu. Wow. Gue sempat bawain acara sama dia berapa bulan gitu di Trans 7. Nah, itu mereka juga nyarinya dari radio gitu. Rory juga dari radio ya? Rory itu Oh, dari Metro TV news anchor. 10 tahun news Kan anchor tahun dia. dia sih ya. Iya. Terus udah gitu selesai. Abis itu ya aku sekarang ngejalanin. Nah iya, kamu sekarang Iya. digital creator itu jadi kamu Bener. ngapain? Jadi aku itu ngerasa di masa-masa aku iklan itu kan sekarang harga iklan tuh udah hancur ya gitu. Jadi aku ngerasa dari aku pertama kali di iklan, begitu abis COVID itu menghancurkan segalanya, mulai dari budget klien apa dan segala macam. Jadi tuh sekarang aku ngerasa aku nggak worth it banget sih, kayak gue dibayar dikit tapi gue harus kerjanya effortnya sama gitu. Nah aku muter otak nih gimana caranya gue bisa bikin sesuatu yang in the future bisa menghasilkan, tapi aku bikinnya nggak cuma asal-asalan gitu. Jadi karena aku kebetulan juga abis di radio, terus aku juga nyemplung di PH nih mbak, gitu. Jadi aku tuh jadi IP di beberapa PH gitu. Karena aku suka sama dunianya iklan ini, aku mikir aku nggak bakal mungkin sampai bertahun-tahun, puluhan tahun gue mau jadi talent iklan terus. Kayak teman-teman gue tanya berapa tahun, 17 tahun, oh my god kayak gue nggak deh. Gitu, gue lebih suka untuk gue pakai skill gue ngadepin klien, gue jualan PH, produksi dan segala macem. Nah di saat itu lo gue ngeliat
kalau klien nggak punya budget tinggi buat bayar iklan TVC, dia pasti akan turun ke digital. Nah dari digital dia nggak punya duit lagi, dia akan turun ke content creator. Nah kenapa gue nggak ambil aja nih remah-remahan yang mumpung gue kenal sama klien-kliennya kan. Jadi yang gue bikin, gue baru build itu sekitar 3 bulanan ini, itu bener-bener gue build ada konten-konten yang gue pikirin banget. Jadi kayak misalnya kalau gue bikin konten olahraga, pasti ntar marketnya gue bisa ke tempat gym, bisa buat healthy lifestyle gitu-gitu kan. Terus kalau misalnya gue bikin yang lifestyle, pasti gue jatuhnya ke review-review makanan, konten creator yang buat restoran. Jadi gue cari yang bukan konten yang cuma lucu-lucu tapi ntar gue nggak ada duitnya gitu. Gue nggak cari follower, gue nggak cari likes, karena menurut gue follower sama likes ini itu dia bisa naik sendiri, dan itu gue belajarnya dari Gofar. Kebetulan waktu itu gue ngobrol sama dia kan, gue pengen tahu nih success story-nya gimana. Dia bilang, San, yang penting lu konsisten. Kalau bikin lu harus tahu maunya apa, lu konsisten, hal yang lu suka, karena kalau lu nggak suka jadi beban. Terus udah gitu nanti lu harus posting dan di hari dan di jam yang sama, karena audiens lu pasti nunggu. Dan kalau memang kita bikin kontennya menarik, terus menurut aku tuh paling bagus tuh edukatif ya. Jadi orang kan pasti nge-save, nge-share dan lain-lain. Nah itu ngundang brand juga buat masuk, karena aku udah nyoba beberapa, oh ini ada efeknya nih gitu. Oke. Jadi Gitu. itu yang kamu lagi jalanin sekarang. Iya, Berarti betul. digital ini tuh udah berapa lama dong? Berarti baru juga. Digital setelah ini COVID. jadi gini, setelah COVID itu gue jalan sebenarnya sama ada satu restoran namanya Sejuk, lo tau gak sih Sejuk Bami dan Kopi. Jadi gue tuh sempat jadi BA-nya mereka, karena gue berapa tahun tuh gue sempat makan punya mereka, gue suka datang terus, karena akhirnya gue ditawarin sama yang punya. Di saat itulah yang membuka pikiran gue kalau gila ya, restoran kayak gini mereka bisa punya digital agency di dalamnya, ada internalnya. Terus gue banyak ngobrol-ngobrol sama anak-anak itu kan, yang kebetulan headnya juga bekas orang-orang agency gitu. Oh gue ngerasa, gue juga bisa nih, karena 2 tahun gue udah dipoles sama mereka untuk bikin konten. Sesudah kontrak gue selesai sama mereka, gue bikin sendiri. Gitu. Iya. Gitu. Sekarang ke soal pribadi, kamu udah belum menikah atau sudah? Belum. Iya. Adinda pacar basah. Ada pacar aku. Ada pacar. Oke. Terus sudah menuju ke jenjang serius atau belum? Kayak mama ya dari Nggak apa-apa dong, itu karena mama gue pengen tawuran, say. Dari tadi yang diceritain kerajaan. Iya betul. Iya kan? Sebenarnya kalau dibilang serius apa nggak serius, aku kalau make relationship itu selalu serius. Tapi kan kita nggak pernah tahu ya, orang namanya kawin aja bisa kayak membeli kucing dalam karung gitu kan. Jadi kamu jalanin dulu nih. Kalau aku menurut aku kita jalanin santai, tapi kita lihat kedepannya kan orang ini kan kebaca kan serius apa enggak. Terus kita juga bisa lihat kalau satu frekuensi tuh lo effortnya nggak bakal terlalu berlebihan, yang satu timpang gitu, yang satu give terus, yang satu enggak gitu. Sementara kalau yang sama yang ini gitu, sama yang ini berarti gitu. sebelumnya dulu dong. Ada lah gitu. Iya gitu kayak rumpi. Lama-lama sampai turun nih gitu. Nah kalau yang ini aku ngerasa cocoknya karena mungkin bintang kita sama. Aku kan Gemini. Gitu. Jadi sama-sama. Gak red flag tuh, Nek. Apa? Gak red flag. Nah justru gitu. Gue berasanya kayak temen ya. Jadi maksudnya lumayan bisa adjust gitu. Jadi kayak gue suka makan, dia suka masak gitu. Pacar gue chef soalnya. Terus apa namanya, kita sama-sama suka apa ya, nggak orangnya anti ribet lah gitu. Saling melengkapi lah ya. Yes gitu. Terus kalau misalnya act of service-nya juga, language-nya tuh 5 language of love-nya tuh juga kayaknya semuanya klop-klop aja gitu. Gue tuh anaknya tuh giver juga, gue act of service, gue pokoknya semuanya menurut gue selama jalan sama dia belum ada yang gimana-gimana sih. Gitu. Oke, semua pokoknya kita doain deh biar lancar-lancar semuanya sayang ya. Oke, kayaknya cukup ya obrolan kita pada hari ini. Terima kasih. Aku ngomong terus ya. Memang bagus daripada kita ngomong Iya, terus. kan bintang tamunya ceritanya. Narsum baik. deh. Narsumber. Asli. Thank you ya San, Iya, semoga thank you lancar. banget. Pokoknya kamu kerjaannya Iya. semuanya, hubungan kamu juga lancar. Amin. Career, money, and everything. Ya ampun. Lala. Kamu siap dijual ya? Iya banget. Oh dijual pun kayaknya nggak laku deh nih gue. Udah sales. Terima kasih juga buat Gamat Brawijaya Ya, terima kasih. Kita mau cobain makanannya bentar lagi ya. Pas jamu pasti endul. Dan sampai kita ketemu lagi. Yes, aku jadi Safian. Emansipasi dan Susantanu. Bye. Bye.